Kenapa tidak ada Habib di Muhammadiyah? Beberapa saat ini nama yang berkaitan dengan gelar Habib sedang hangat-hangatnya menjadi perbincangan. Setelah Habib Nurmagomedov, sang jagoan UFC, menyatakan pensiun dengan rekor tak terkalahkan di oktagon yang mendadak pensiun, di Indonesia menyeruak nama Habib Rizik Syihab yang pulang kampung dan menjadi trending topik pembicaraan masyarakat lantaran pro kontranya. Tetapi, tulisan ini tidak akan membahas perjalanan karir seorang Habib Nurmagomedov, apalagi Habib Rizik yang memiliki berjuta followers di negeri ini. Takut-takut salah menulis malah jadi buah si malakama bagi saya. Hanya saja karena nama atau gelar Habib sedang hangat diperbincangkan dan karena gelar Habib identik dengan nasab yang begitu mulia dalam Islam, saya kemudian berpikir kenapa di ormas Islam sebesar Muhammadiyah tidak memiliki satupun Habib yang terkenal layaknya Habib Lutfi di tubuh NU ataupun Habib Rizik pada FPI. Paling tidak Muhammadiyah punya Ustadz Habib Cirzin, itu pun karena namanya memang Habib, bukan karena gelar Habib dari penyebutan atas nasabnya. Ingatan saya pun terlempar jauh pada 1 dekade silam ketika masih nyantri di Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta, yang tidak lain sebagai sekolah di bawah PP Muhammadiyah langsung. Pada kehidupan pondok yang saya lalui selama 6 tahun, saya begitu merasakan tidak ada sikap kultus individu yang diajarkan. Bahkan kami pun memanggil pendamping santri hingga pucuk pimpinan pondok dengan sebutan Ustadz saja. Kultur Muhammadiyah yang begitu egaliter tidak lantas membuat adab terhadap yang lebih tua hilang. Bertutur kata dengan baik, serta menampakkan sikap akhlakul karimah tetap menjadi kewajiban. Namun, harus diakui tradisi cium tangan, membungkuk atau sampai jongkok saat guru atau ustadz lewat tidak begitu kentara di lingkungan Muhammadiyah. Budaya lain yang menampakkan Muhammadiyah tidak menganut kultus individu adalah musyawarah. Bagaimana tidak, pimpinan Muhammadiyah dari tingkat ranting sampai pusat itu biasa terjadi diskusi ataupun perdebatan dalam sebuah forum majelis organisasi. Lihat saja pada kancah nasional seorang Profesor Amin Rais bisa berseberangan dengan Profesor Buya Syafi'i Marif dan saling melempar gagasan. Namun, hasil dari diskusi tersebut lahirlah begitu banyak amal usaha Muhammadiyah dari tingkat ranting hingga pusat, dari berbagai segmen sosial baik yang bersifat profit maupun non-profit. Terakhir, urusan nasab atau garis keturunan menjadi indikator utama tidak adanya gelar Habib di lingkungan Muhammadiyah. Menjadi seorang ustadz di Muhammadiyah tidak perlu dari keturunan seorang kiai atau Habib. Siapapun bisa menjadi ustadz dengan catatan menguasai paham keilmuan yang disampaikan. Biasanya sebagai prasyarat tak tertulis, ulama Muhammadiyah lebih condong lahir dari proses akademik dengan gelar strata hingga profesor. Walaupun tidak mesti, namun kebanyakan yang bisa dijumpai memang seperti itu. Mungkin di lain gelar formal akademik akan dijumpai panggilan Buya. Namun, itu karena faktor keturunan Minang yang kebetulan berkiprah di persyarikatan. Bukan berarti Muhammadiyah tidak menyematkan gelar non-akademik pada ulamanya. Seluruh ketua umum PP Muhammadiyah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan hingga Kiai Haji Ashar Bashir menggunakan gelar non-akademis pada namanya. Namun, seiring perjalanan dinamika persyarikatan Muhammadiyah, gelar ketua umum lebih lekat dengan gelar akademik seperti profesor. Sekelas pendiri organisasi Muhammadiyah saja tidak memakai gelar Habib sekalipun. Bila dirunut nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan masih sampai pada Nabi Muhammad SAW, maka umum pula keluar statement dari almarhum Buya Yunahar Ilyas bahwa Muhammadiyah bukan Dahlaniyah. Mungkin secara bahasa orang akan beranggapan, lah kok kurang ajar atau ora hormat pada pendirinya. Sebenarnya, maksud Buya Yunahar bisa dipahami. Sekalipun demikian tanpa mengesampingkan jasa dan rasa hormat pada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah tetap akan berjalan sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar yang berciri tajdid dan tidak fanatik pada satu mazhab fikih, namun menggunakan sumber yang paling kuat. Jadi memang kesimpulannya Muhammadiyah tidak terbiasa menyematkan pengkultusan atas nasab seseorang.
Itu sebabnya tidak ada gelar Habib di Muhammadiyah. Selain itu, budaya egaliter serta musyawarah memang sudah lekat dan identik. Maka tidak salah juga Muhammadiyah lebih memilih jargon berkemajuan, yang mungkin menjadi spirit terus bergerak secara kolektif, sebagai organisasi demi kebermanfaatan yang bersifat umum. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam di Indonesia, yang didirikan pada 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal hierarki keagamaan, dibandingkan dengan organisasi-organisasi Islam lainnya di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama atau NU. Dalam tradisi NU, gelar Habib sering digunakan untuk menghormati keturunan Rasulullah SAW. Gelar ini sering diberikan kepada individu-individu yang memiliki garis keturunan langsung dari Rasulullah, atau dari keluarganya yang terhormat, seperti Said atau Syarif. Namun, Muhammadiyah tidak menganut tradisi penggunaan gelar Habib. Organisasi ini memiliki pendekatan yang lebih egaliter dalam Islam dan menekankan pada ajaran Islam yang lebih universal. Oleh karena itu, mereka tidak menggunakan gelar-gelar yang berhubungan dengan keturunan atau kedudukan keluarga Nabi Muhammad SAW. Tidak adanya Habib di lingkungan organisasi ini, karena sejak dulu di Muhammadiyah tidak memutuskan orang, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Bahkan, sekali berpendirinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak dikultuskan dengan memberikan gelar-gelar berlebihan. Masalah Muhammadiyah yang tidak ada Habib ini, juga pernah diobrolin di podcast berbeda tapi bersama oleh kader Muhammadiyah Yusril Fahriza bersama Habib Jafar. Yusril bahkan mengaku baru mengenal konsep Habib setelah keluar dari pesantren Muhammadiyah. Ini jujur Bib, ya jujur ya. Aku itu bahkan mengenal konsep Habib dan Habaib itu setelah keluar dari pesantren, kata Yusril kepada Habib Jafar. Satu hal yang perlu diingat, klan Ba'alawi punya tujuan besar ingin menguasai NU dan negara kita. Dari gerakan mereka kita harusnya sadar. Contohnya mulai dari mengubah makam leluhur kita, dan membelokkan sejarah seakan merekalah yang berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Bahkan dengan lantangnya berkata, bila tidak ada Habib di Indonesia, mungkin saat ini rakyat Indonesia masih menyembah pohon. Padahal kenyataannya Wali Songolah yang berjuang menyebarkan agama Islam di Nusantara ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk melalui Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kiai Imad memulai mempertanyakan nasab para habaib ini. Kebetulan perilaku mereka yang sungguh rasis dan tak punya etika, unggah-ungguh, sombong, merasa paling mulia, sebagai tuan rumah kita telah dibohongi dan harus tunduk pada mereka. Oke, kembali ke topik pembicaraan. Lalu benarkah di Muhammadiyah tidak ada Habib? Sebenarnya tidak dibenarkan juga jika dikatakan Muhammadiyah tidak ada Habib. Karena pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ternyata nasabnya juga bersambung kepada Rasulullah SAW. Meskipun Kiai Ahmad Dahlan tidak memiliki ciri fisik orang Arab, tapi nasab beliau berbeda dengan kaum Ba'alawi dan terkonfirmasi asli keturunan Nabi. Beliau bukan dari kalangan habaib keturunan Alwi. Salah satu dai populer di Muhammadiyah, Ustadz Adi Hidayat, dalam ceramahnya pernah menyampaikan bahwa dua pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, Kiai Haji Hashim Asy'ari yaitu pendiri NU, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, nasabnya sampai kepada Rasulullah. Tidak banyak orang tahu bahwa dua orang ini merupakan keturunan Rasulullah Muhammad SAW, ucap Ustadz Adi Hidayat. Nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan hingga ke Rasulullah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Ki Demang Juru Kapindo bin Ki Demang Juru Sapisan bin Ki Ageng Ribik
bin Raden Ainul Yakin atau Sunan Giri, bin Maulana Ishaq, bin Sayyid Syekh Jumadil Kubro atau Jamaluddin Akbar Al-Han, bin Sayyidina Muhammad Al-Bakir, bin Sayyidina Ali Zainal Abidin, bin Al-Imam Sayyidina Husain, bin Al-Husain putra Ali, bin Abu Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, mungkin lebih tepatnya jika dikatakan bahwa Muhammadiyah bukan tidak memiliki Habib, tapi tidak ada pemanggilan gelar Habib, karena konsep tentang gelar Habib ini memang tidak diperkenalkan di Muhammadiyah. Penting juga untuk dicatat bahwa tidak adanya penggunaan gelar Habib dalam Muhammadiyah bukan berarti mereka tidak menghormati keturunan Nabi Muhammad SAW atau tidak menghargai ajaran-ajarannya. Muhammadiyah tetap menghormati dan mengikuti ajaran Islam, tetapi dengan pendekatan yang berbeda dalam konteks sosial dan kelembagaan. Mereka dari dulu memang tak pernah percaya dengan Habib dari keluarga Ba'alawi, sehingga mereka tidak pernah mengkultuskan para Habib itu. Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu.